Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Firna Rusli dengan NPM 091058042181. Saya dari kelas B semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Dengan mata kuliah Sistem Politik Nasional, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Jamaluddin SOS MSc. Baik, adapun judul jurnal yang saya angkat menurut saya menarik, yaitu Patologi Birokrasi, Dampak Buruk dari Politik Praktis Aparatur Sipil Negara. Persoalan politik praktis aparatur sipil negara tentu melibatkan masyarakat dalam memilih serta menentukan kepala daerahnya, merupakan indikator keberhasilan pemilu kepala daerah. Beberapa penyakit yang datang dari setiap pemilihan kepala daerah yaitu dengan adanya money politik yang disebarkan di detik terakhir dalam pilkada. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga ditemukan adanya pegawai pemerintah atau yang saat ini disebut aparatur sipil negara atau ASN juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah yang secara undang-undang merupakan kesalahan yang bisa berakibat fatal. Keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam politik praktis tentunya karena ASN dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Posisi ASN cukup strategis dan dipandang di masyarakat tentunya akan memudahkan calon dalam meraih dukungan dan berharap besar dalam pilkada. B. Politik adalah cara, upaya, langkah, atau siasat yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan kekuatan. Lawan dari politik praktis adalah politik pembangunan, yaitu sebuah upaya, langkah, atau strategi yang dilaksanakan oleh suatu bangsa guna mewujudkan cita-cita yang ingin diraihnya sesuai dengan nilai-nilai idealisme, nasionalisme, dan patriotisme yang dikandungnya. Adapun tujuan dari politik praktis adalah untuk memegang kekuasaan negara atau untuk mendapat kedudukan di dalam kekuasaan negara. Politik praktis sangat berbahaya karena menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi lawan politik. Hal tersebut banyak terjadi pada saat ini. Hendaknya berpolitik kebangsaan dengan sehat agar demokrasi juga berjalan sehat. Selanjutnya, contoh larangan terhadap praktis politik aparatur sipil negara. Yang pertama, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kedua, ASN dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang ketiga, ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang keempat, ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. Yang kelima, ASN dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial. Yang keenam, ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Yang ketujuh, ASN dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Selanjutnya C. Dampak politik praktis aparatur sipil negara dalam birokrasi. Dampak negatif politik praktis aparatur sipil negara dalam birokrasi adalah yang pertama, jalannya demokratisasi negara Indonesia menjadi tidak jujur dan adil.
2. Tidak terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, keberpihakan ASN pasangan tertentu akan menciderai demokrasi dan netralitas undang-undang ASN yang telah diatur sebaik mungkin untuk memberikan pada sistem pilkada di Republik ini. Dampak buruk yang akan muncul ketika ASN tidak netral yaitu yang pertama, bahwa ASN sebagai ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama birokrat tertentu, ketidaknetralan akan berpengaruh dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, khususnya yang dirugikan adalah masyarakat yang tidak mendukung calon yang didukung oleh calon ASN. Yang keempat, adapun dampak negatif dari ASN yang melanggar yaitu adanya sanksi yang diberikan sehingga akan menghabiskan karir ASN yang ditempuh. Untuk itulah pemerintah mengatur segala keterkaitan ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN untuk memagari ASN dari permainan politik praktis yang bisa mengakibatkan dampak-dampak negatif. D. Aparatur sipil negara sebagai pilar dalam penegakan demokrasi. Institusi lembaga pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi mampu mencapai keberhasilan sangat tergantung pada sumber daya manusianya. Dalam hal ini, aparatur yang mewakilinya tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja sumber daya manusia. Fungsi ASN sebagai pilar dalam penegakan demokrasi yaitu 1. Sebagai pelayanan publik. Di negara-negara yang tergolong sedang berkembang seperti Indonesia, masalah pelayanan di sektor publik belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Mengingat masih lemahnya sistem birokrasi yang sering kita lihat dan rasakan, sebagai contoh belum optimalnya sistem layanan transportasi publik dan beberapa masalah pelayanan publik lainnya. Aparatur pemerintah yang profesional menurut Setiabudi terdapat 5 ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada 5 kriteria good public governance sebagai prinsip yang saling terikat, yaitu yang pertama, akuntabilitas, ialah kewajiban untuk bertanggung jawab. 2. Keterbukaan dan transparan. 3. Ketaatan pada aturan hukum. 4. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara dan bukan kelompok atau individu. Dan yang kelima, komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, nomor 2, sebagai pelaksana kebijakan publik. Sistem demokrasi mempunyai prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, namun tidak mungkin jika semua warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Disinilah peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dibutuhkan. ASN singkatan dari aparatur sipil negara, bertugas menjalankan segala kebijakan publik dengan berlandaskan adil dan jujur demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.